Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan data understanding dan data preparation pada kasus pelanggan toko online ABC. Baik, pada tampilan berikut terlihat tabel data pelanggan toko online ABC. Pertama-tama kita akan mengawali dari tahapan poin A, yaitu data understanding. Langkah-langkahnya, yang pertama kita tentu saja mengumpulkan data tabel, diantaranya ada data pelanggan, ID, jenis kelamin, asal negara, tahun lahir, usia penghasilan, tahunan, dan nilai belanja. Nah, selanjutnya kita memastikan jumlah data dari tabel di mana terdapat 10 rekod dengan atribut utama seperti demografi, jenis kelamin, usia, dan negara. Dari segi ekonomi itu ada penghasilan tahunan, dari segi perilaku itu nilai belanja. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan identifikasi kualitas data seperti missing value yang terlihat pada ID ketiga, yakni kolom penghasilan tahunan tidak bernilai. ID keempat, kolom jenis kelamin tidak bernilai atau kosong. ID ketujuh, yakni penghasilannya 3 juta, di mana nilai belanja hanya 6, artinya tidak sebanding dengan penghasilannya. Sedangkan inkonsistensinya terdapat pada ID 8, jenis kelamin, yang seharusnya tertulis wanita tetapi terlihat perempuan. Nah, sedangkan data outlier berada pada ID ke-10 di mana tahun lahir 2012 yang usianya terisi 11 tahun. Ini tidak realistis untuk data pelanggan yang berbelanja. Nah, sedangkan yang berikut redundansi atribut pada tahun lahir dan usia bersifat duplikatif, di mana salah satunya bisa direduksi. Sedangkan normalisasi terlihat pada nilai belanja antara 1 sampai dengan 100 yang sudah distandarisasi. Nah, pada slide berikut kita akan melakukan pendataan permasalahan beserta solusinya, di mana untuk poin pertama missing value pada ID ketiga yaitu pada poin penghasilan. Masalahnya adalah data penghasilan pada pelanggan ID ketiga kosong. Solusinya bisa hapus, bisa isi dengan rata-rata. Nah, solusi dipilih isi dengan rata-rata penghasilan kelompok. Alasan yaitu menghindari kehilangan data pelanggan dan tetap menjaga kualitas dataset. Kemudian yang berikut missing value juga berada pada ID keempat, yaitu jenis kelamin. Masalahnya kolom jenis kelamin tidak terisi. Kemudian alternatif yaitu hapus record, isi dengan mayoritas kelas. Solusinya dipilih bisa isi dengan mayoritas jenis kelamin wanita. Nah, alasannya lebih konsisten, data tidak berkurang, serta mayoritas pelanggan memang wanita. Nah, sedangkan inkonsistensi label jenis kelamin masalahnya adalah perbedaan penulisan wanita dan perempuan yang terdapat pada ID 8, di mana alternatif solusinya itu standarisasi label atau membuat kategori baru. Solusi yang dipilih di sini adalah standarisasi menjadi pria dan wanita. Alasannya mempermudah pengolahan data, terutama bila dipakai di algoritma klasifikasi atau clustering. Nah, kemudian pada poin berikut yaitu outlier usia pada ID ke-10 di mana usianya 11 tahun. Masalahnya itu usia 11 tahun tidak realistis sebagai pelanggan toko online. Solusinya itu bisa hapus record atau biarkan. Solusi yang kita pilih di sini yaitu hapus record. Alasannya adalah nilai usia tidak sesuai dengan target konsumen, bisa merusak analisis. Nah, kemudian yang berikut data outlier penghasilan yang berada di ID ke-7, di mana 3 juta. Masalahnya adalah penghasilannya jauh lebih tinggi dari rata-rata, tapi nilai belanja sangat rendah. Solusinya bisa hapus record atau simpan. Solusi yang dipilih yaitu tetap disimpan. Alasannya adalah outlier masih bisa merepresentasikan kasus ekstrim nyata, jadi tidak perlu dibuang. Nah, kemudian yang keenam, redundansi atribut, di mana tahun lahir dan usia ada masalah, yaitu atribut tahun lahir dan usia berulang. Informasi yang sama, alternatif atau solusinya itu simpan salah satu atau hitung ulang saat kita butuhkan. Solusi dipilih gunakan usia saja.
Kemudian alasan yang bisa diterima yaitu usia lebih praktis dipakai untuk analisa segmentasi. Nah, sementara poin terakhir yaitu adanya skala yang berbeda antara penghasilan PS berbanding dengan nilai belanja. Masalahnya penghasilan dalam juta, nilai belanja dalam skala 1 sampai 100. Ini tidak seimbang. Solusinya melakukan normalisasi ke skala yang sama atau biarkan yang asli. Solusi yang dipilih yaitu melakukan normalisasi antara min dan nilai max. Alasannya agar setiap variabel punya bobot yang seimbang dalam modeling. Nah, setelah melalui tahapan data understanding dan data preparation, maka didapatkan hasil tabel versi akhir dengan jumlah rekor 9 data. Untuk warna merah pada di pelanggaran ketiga, kolom penghasilan telah diimputasi sehingga bernilai 125 juta dan terlihat di ID pelanggaran ke-7, kolom penghasilan 300 juta juga termasuk data outlier yang tetap dipertahankan. Sekian presentasi singkat dari saya akhiri presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.